Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan saya Yankee Delta 2 Victoria Golf Sierra. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba berbagi pengalaman terkait dengan setting APRS Droid untuk bermain APRS via digibeater satelit sesuai dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya coba untuk sharing berbagi tentang pengaturan dari APRS Droid. Yang langsung saja langkah-langkah setting menu yang ada di APRS Droid. Sebelumnya kita bisa download dulu APRS Droid melalui Play Store. Nanti kalau sudah download akan muncul tanda seperti ini, ini adalah tampilan menu APRS Droid. Sebelum kita bermain ke APRS digibeater satelit, kita harus mengubah beberapa settingan yang ada di menu setting dari APRS Droid. Langsung saja, untuk setting kita bisa klik itu titik 3 di pojok kanan atas, kita klik aja, kita buka. Itu kita langsung menuju ke preference, menu preference, kita buka. Nah, di situ ada macam-macam settingan yang nantinya itu akan kita pergunakan sebagai settingan untuk bermain di APRS digibeater satelit. Untuk settingan yang pertama paling atas adalah call sign. Ini kita buka, ini kita isi sesuai dengan call sign kita masing-masing. Terus untuk yang selanjutnya yang di bawahnya itu ada SSID, itu terkait dengan kode dari APRS kita. Kebetulan ini saya menggunakan APRS Droid pakai HP dan juga saya sambungkan ke HT. Jadi saya milih di nomor 7 yang handle radio. Itu nanti teman-teman bisa menyesuaikan terkait dengan menu pilihan tersebut. Untuk settingan yang ketiga yaitu APRS Digipatch. Ini sama saja seperti halnya kita main APRS melalui PC dengan aplikasinya UISS. Ini Digipatch atau tanda panggil itu karena kita bermain di satelit, yang biasanya satelit yang kita pergunakan adalah IO86 dan ISS. Itu Digipatch-nya adalah ARISS, ARISS, Alfa Romeo India Sierra Sierra. Itu adalah tanda panggil dari IO86 dan ISS. Nanti bisa menyesuaikan seperti satelit-satelit yang baru, itu ada Sonate, itu nanti disesuaikan saja untuk tanda panggilnya. Biasanya tanda panggil ini nanti kalau di APRS Droid kalau yang standar itu masih white 1 strip 1, white 2 strip 2. Itu biasanya adalah untuk bermain via iGate ya.
itu. Jadi kalau kita mau bermain di digibiternya satelit, nanti digibatnya menyesuaikan tanda panggil. Nah, ini untuk IO86 dan ISS adalah ARIS. Untuk settingan selanjutnya itu di connection preference. Kita buka. Di connection preference ini di menu teratas itu connection logging, itu kita matikan. Nah, ini connection protocol, bawahnya connection protocol itu kita pilih menu yang audio AFSK, seperti yang sudah tercatat ya. Ini bahwasanya audionya adalah modenya tipe AFSK. Nah, ini kita pilih audio AFSK. Biasanya kalau di sound modem itu juga ada. Itu untuk pemilihan audio ya, audio. Terus untuk yang bawahnya terkait dengan audio itu nanti yang high quality demodulator kita centang aja, kita hidupkan. Untuk bluetoothnya kita matikan. Nah, ini untuk yang audio output settingan, saya menggunakan voice call. Ini yang kita centang. Terus frame synchronous prefix, ya ini saya ambil 900. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan, bereksperimen mana yang paling mudah dipergunakan untuk digibiter satelit gitu. Kita kembali ke halaman depan. Yang bawahnya setelah connection preference ada APRS symbol. APRS symbol ini nanti kita pilih aja salah satu, nanti menyesuaikan dari kebutuhan teman-teman. Misalnya nanti simbol karena kita tetap di rumah, yaitu nanti bisa simbol jarak di simbol rumah, atau mungkin nanti kalau sesuai kebutuhan lah. Kebutuhan misal kita WX station, nah nanti di sini juga ada simbolnya sendiri WX station. Juga banyak nih simbol-simbol, nanti teman-teman bisa milih sendiri. Setelah simbol, nah ini voice frequency. Kita sesuaikan dengan frekuensi APRS yang ada di satelit ya, yaitu 145.825 MHz. Itu untuk frekuensi yang kita pergunakan untuk APRS melalui satelit. Terus command file ini nanti menyesuaikan dari teman-teman. Ini command file ini nanti akan muncul pada APRSV, di row APRSV maupun di map. Itu nanti apabila APRS yang kita kirim itu terdigi oleh satelit, maka itu akan muncul di row maupun di map ya. Di map itu akan muncul. Nanti untuk komennya nanti teman-teman bisa disesuaikan sendiri ya. Terus location. Nah, ini location setting. Ini saya yang pertama adalah milihnya manual, karena saya pergunakan tidak untuk mobiling atau pindah-pindah. Jadi saya pilih menggunakan manual position. Dengan manual position ini kita harus mengisi koordinat kita, titik kita, yaitu baik itu latitude maupun longitude. Setelah kita isi koordinat, sudah kita isi, kita sesuaikan dengan lokasi kita.
Itu selanjutnya kita milih choose on map. Nah, choose on map, setelah itu kita milih titiknya ini. Setelah tadi kita ngisi, otomatis nanti titiknya kita tempatkan pada posisi tadi. Nanti kita save position ini. Nanti akan muncul tadi call sign kita bersamaan dengan tadi yang awal tadi, pemilihan dari jenis APRS yang kita pilih tadi. Kebetulan tadi saya milih yang ke-7 terkait dengan penggunaan handicap-talkie atau radio genggam. Terus setelah choose map sudah, use slash GPS kita biarkan saja. Automatic posting kita centang. Terus untuk minimum update time ini saya pilih 5 ya. Ini nanti terkait dengan interval beacon kita yang kita pancarkan di APRS. Itu beacon kita setiap 5 menit, jadi hanya jarang sekali, tidak istilahnya rapat. Nanti beacon bisa disesuaikan teman-teman, mau 1 menit sekali, 2 menit atau 3 menit, silahkan saja. Nanti ini pengaruhnya pada interval beacon yang kita kirim melalui APRS Droid kita. Itu sudah. Coba kita kembali. Setelah location setting, position privacy ini kita centang aja semua ini. Tadi send speed dan send altitude ini kita centang. Kita turun keep screen. Nah, ini kita biarkan saja. Yang menu selanjutnya untuk notifikasi saya centang semua settingan saya. Di bawah itu ada map file dan theme file name, itu dibiarkan saja juga nggak apa-apa, itu settingan. Mungkin beberapa settingan untuk sebelum kita bermain APRS Droid via Digibit satelit. Itu adalah settingan yang saya pergunakan dan kebetulan beberapa kali saya pergunakan berhasil terdigi di satelit. Sekarang kita lanjutkan di langkah-langkah cara atau kita bermain APRS. Ini dari menu-menu ini ada simbol tanda yang seperti jam ini. Kita klik aja. Nah, ini kalau kita mau memulai, nanti kita tekan start ya, start ini. Start dulu kita. Nah, di situ akan memancarkan nada dari APRS Droid kita yang nantinya itu akan kita kirim ke Digibitnya satelit. Nah, caranya gimana? Caranya gampang sekali. Ini saya hanya membuat cek penghubung nanti yang dari HP ke HT atau handicap-talkie. Dari HP itu ada 2 cara juga untuk main APRS, yaitu kayak saya biasanya kalau nggak cara manual juga pakai tambahan perangkat cek audio. Nah, yang jelas untuk besok,
pengiriman audio ke HT itu kita memerlukan jack penghubung antara audio HP kita itu masuk ke dalam mikrofon HT. Nah, saya hanya menggunakan kabel penghubung jack biasa. Itu kita sudah bisa menghubungkan antara audio yang di APR Android untuk masuk ke dalam HT kita. Nah, nanti settingan di HT itu teman-teman bisa mempergunakan sistem fog pemanfaatan sistem fog di HT teman-teman semua. Pengalaman saya menggunakan HT Fastcom itu untuk pengaturan fog itu ada di 5. Pengaturan fog ada di 5. Untuk sequel itu kita tempatkan pada angka 1 ya. Soalnya kalau kita buka penuh di 0 atau 0 itu sistem fognya tidak berfungsi. Jadi pada waktu kita send position seperti ini, nah ini kalau itu sequel kita buka penuh, maka sistem fog pada HT tidak akan jalan. Nah, saya setting pada angka 1 dan ternyata sistem fog jalan dan bisa transmit. Itu otomatis suara yang dihasilkan dari APR Android itu sudah bisa terkirim masuk dipancarkan oleh HT yang kita pergunakan. Terus untuk cara dekode sendiri itu bisa sistemnya manual, yaitu hanya dengan mendekatkan mikrofon HP kita itu ke speaker HT-nya dengan sambil kita mengarahkan antena. Nah, ini saya biasanya karena menggunakan HT itu biasanya saya menggunakan antena yang biasa saya pergunakan untuk VR voice repeater itu untuk GSO. Itu saya menggunakan antena Yagi yang VHF-nya. Nah, itu karena apa? Karena itu akan lebih memperkuat sinyal pancaran daripada HT. Bisa juga menggunakan antena Omni seperti GFH, mungkin antena yang lain juga itu bisa planar. Nah, itu juga bisa. Tapi dengan kemampuan hanya pakai HT, kemungkinan untuk terdistribusi di satelit juga akan lebih susah walaupun bisa. Tapi kalau pakai Yagi atau pengarah itu biasanya itu akan lebih mudah. Itu untuk cara manual, gampangnya, simpelnya aja gitu teman-teman. Jadi hanya mendekatkan speaker HP kita yang kita dekatkan pada radio HT kita untuk mendekode, dan untuk transmit adalah audio yang keluar itu dari jack. Biasanya jack HP-nya, jack earphone itu masuk ke mic HT yang kita pergunakan. Begitu juga tidak begitu susah. Nanti untuk pengembangan teknis itu biar teman-teman lebih mudah bagaimana untuk bisa ber-GSO terdigi di satelit. Itu nanti harus lebih banyak eksperimen dari teman-teman sendiri. Gitu mungkin gambaran singkat lebih mudahnya. Kalau mau pakai jack penghubung langsung juga bisa, nanti di antara mikrofon yang HP dan juga speaker HP itu nanti masuk di HT itu juga bisa
seperti yang sudah pernah saya share ke teman-teman melalui YouTube saya yang kemarin untuk skema dan cara penggunaannya. Terus yang perlu teman-teman ketahui juga, nanti biasanya teman-teman itu mengalami kendala error waktu cek itu dimasukkan ke HP. Itu biasanya kok error tidak terbaca. Itu kan biasanya gini aja, pengalaman saya, kita buka dulu APRS-nya, APRS Droid-nya, baru cek yang ke HP, itu baru kita tancapkan. Itu biasanya kendalanya di situ. Kalau sudah ditancapkan dari awal, kadang teman-teman bingung, kok ini kok nggak terbaca, itu kok error. Nah, itu biasanya seperti itu kendalanya. Jadi kita buka dulu APRS-nya, baru kita masukkan cek di HP. Mungkin beberapa tip itu yang bisa saya sharingkan ke teman-teman terkait pengaturan dan teknis bermain APRS Droid via digibeaternya satelit, baik IO86 maupun IAS maupun satelit-satelit yang lain. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, nanti bisa komen-komen atau via chat ke saya langsung juga bisa. Sekian, banyak kurangnya mohon maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.